Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran kali ini. Dan materi pada sesi kali ini adalah mengenai implementasi CRM atau implementasi Customer Relationship Management dalam sebuah perusahaan. Oke, sebelum kita membahas mengenai bagaimana penerapan sebuah software CRM atau yang disebut dengan Customer Relationship Management dalam sebuah perusahaan, maka akan sangat lebih baik kita memahami terlebih dahulu mengenai sejarah singkat ya dari perkembangan ERP sendiri, karena CRM ini merupakan bagian dari ERP ya. CRM adalah bagian dari ERP, bagian dari sistem ERP. Nah, oleh karenanya sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana implementasi atau penerapan CRM dalam sebuah perusahaan, maka kita akan mengulas sedikit mengenai perkembangan ERP ya, yang merupakan sistem yang melingkupi dari CRM ini di Indonesia. Jadi perkembangan dari ERP, implementasi ERP di perusahaan khususnya yang ada di Indonesia. Oke, kita ke next slide. Nah, di sini ada perkembangan ERP di Indonesia atau perkembangan dari Enterprise Resource Planning di Indonesia. CRM atau merupakan singkatan dari Customer Relationship Management. Ini merupakan bagian dari sistem ERP. Dan CRM merupakan atau menjadi sebuah tren ya dalam penggunaan ERP di Indonesia. Dan ini banyak dipengaruhi oleh banyaknya perusahaan asing yang mendirikan perusahaannya di Indonesia atau mendirikan pabrik cabang di Indonesia. Nah, ini salah satu yang mempengaruhi penerapan ERP dalam sebuah perusahaan khususnya yang ada di Indonesia. Ini salah satunya adalah adanya perusahaan asing yang mulai masuk ke Indonesia dan mendirikan pabriknya di Indonesia, dan di situ di pengelolaan perusahaan tersebut ini menggunakan penerapan ERP ya. Ini karena untuk memudahkan data ya, memudahkan pengumpulan data, kemudian pengambilan keputusan oleh para eksekutif atau petinggi ya dalam mengambil sebuah kebijakan dalam bisnis. Maka ERP ini sangat membantu ketika untuk menggali data atau mengumpulkan data dari berbagai cabang perusahaan yang dimiliki, yang letaknya bisa saja tersebar di seluruh dunia atau tersebar di lokasi yang berbeda dan berjauhan. Nah, sistem ERP ini sangat membantu dalam pengumpulan data, kemudian pengadministrasian data, kemudian pengelolaan data, dan juga tentunya pengambilan keputusan berdasarkan data yang ada. Nah, secara otomatis sistem informasi yang digunakan di perusahaan induk juga digunakan pada anak perusahaannya di Indonesia dengan pertimbangan kemudahan integrasi dengan pusat. Nah, gitu ya. Jadi dengan adanya kemudahan integrasi atau kemudahan hubungan dengan pusat, nah ini adalah menjadi salah satu pertimbangan perusahaan induk untuk menerapkan ERP juga di perusahaan cabangnya. Salah satunya adalah ini, untuk mengintegrasikan ya antara perusahaan cabang, anak cabang dengan perusahaan induk seperti itu. Jadi ada sinkronisasi sehingga sistem kontrolnya atau pengontrolan dari pusat itu lebih bisa dilaksanakan dengan baik dan lebih memudahkan dalam sistem kontrolnya seperti itu. Perusahaan juga berusaha membangun sistem yang terintegrasi ya, sistem yang terintegrasinya sendiri, dan kemudian untuk dijual ke perusahaan lain juga dengan tujuan untuk mengubah divisi IT dari cost center menjadi profit center. Nah, perusahaan yang sudah berskala besar itu kan pasti ketika menerapkan ERP atau sistem Enterprise Resource Planning dalam perusahaannya, tentu akan meng-hire atau mempekerjakan seorang ahli ya dalam bidang IT untuk khusus dalam mengelola sistem informasi ini, sistem informasi yang diterapkan dalam perusahaan. Nah, tren ke depan perusahaan ini akan berusaha membangun sistem yang terintegrasi sendiri dan kemudian untuk dijual ke perusahaan lain. Jadi memberdayakan sumber daya yang ada gitu ya, memberdayakan sumber daya
khususnya dalam bidang IT atau sistem informasi yang ada dalam perusahaan tersebut ya, untuk bisa menghasilkan suatu karya atau suatu jasa atau suatu produk yang bisa dijual kembali ke perusahaan lain. Nah, tentunya ini dapat mengubah dari divisi IT yang tadinya cost center memerlukan biaya tersendiri ya untuk menambah divisi atau bagian IT ini menjadi profit center. Jadi memberdayakan divisi yang ada, dalam hal ini adalah divisi IT yang awalnya ini merupakan menjadi pusat biaya ya. Jadi perusahaan harus mengalokasikan biaya tersendiri atau biaya khusus untuk divisi IT yang tadinya sistemnya adalah seperti itu ya, mengalokasikan biaya tersendiri untuk divisi IT. Nah, dengan tren ke depan ini, tren ini akan berubah. Jadi tadi yang sudah dijelaskan bahwa akan berubah menjadi memberdayakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang bisa menghasilkan profit center atau pusat keuntungan, pusat pendapatan gitu ya. Jadi yang dulunya perusahaan harus meng-hire atau mempekerjakan seorang IT dalam mengelola atau menjalankan sebuah sistem informasi dalam perusahaannya ya, untuk menjalankan proses dan aktivitas bisnisnya, yang tadinya harus mengeluarkan atau menganggarkan dana khusus untuk divisi IT. Nah, ini akan berubah bahwa divisi IT ini justru akan menghasilkan sebuah profit center. Caranya bagaimana? Mengelola divisi yang ada IT ini untuk mengembangkan terobosan terbaru ya, dalam hal ini adalah sistem ERP yang bisa dijual ke perusahaan lain atau ke pihak lain seperti itu. Nah, ini akan menjadi sebuah masukan atau sebuah pendapatan baru bagi perusahaan. Nah, pada perkembangannya di tahun 2000 mulailah bermunculan vendor IT yang menyediakan jasa implementasi atau jasa penerapan enterprise resource planning di perusahaan. Nah, ini ya, di tahun 2000 ini mulai bermunculan vendor IT yang mana menyediakan jasa penerapan ERP di sebuah perusahaan. Nah, ini tentu ada hubungannya dengan ini, tren dari cost center menuju profit center. Tren divisi IT yang tadinya merupakan bagian yang memerlukan dana tersendiri untuk membiayai divisi ini, namun ternyata tren ke depan adalah divisi IT sendiri ini harus diberdayakan atau akan diberdayakan ya, untuk bisa menghasilkan suatu jasa atau suatu produk special product gitu ya, yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk dijual kembali kepada pihak lain. Nah, berikut adalah penggunaan CRM atau Customer Relationship Management yang merupakan solusi untuk memperkaya implementasi bisnis yang lebih efektif sehingga perusahaan akan mencapai kesuksesan. Namun, agar implementasi atau penerapan tersebut bisa sampai pada keuntungan, perlu adanya langkah-langkah penting dalam peningkatan strategi bisnis. Jadi, CRM sebagai sebagai sebuah sistem yang diterapkan dalam sebuah perusahaan ya, tentu juga harus diimbangi dengan langkah-langkah penting dalam peningkatan strategi bisnis. Jadi strategi bisnis ini juga perlu dikuatkan gitu ya. Ketika sudah punya konsep, nah itu baru dijalankan dalam sebuah sistem. Oke, ini penggunaan CRM. Jadi statement ini diambil dari www.simply.com. Nanti bisa disimak atau dijelajahi kembali ya sumber dari materi ini. Nah, oke, selanjutnya kita coba belajar studi kasus. Jadi kalau sebelumnya kita mempelajari mengenai pengertian, kemudian fungsi dan seterusnya, nah sekarang kita coba untuk melihat studi kasus secara langsung ya, penerapan dari ERP atau penerapan dari CRM pada sebuah perusahaan. Ini diambil dari BPK. Nanti Mbak dan Mas bisa melihat BPK-nya pada halaman 39 sampai 45 ya, sekitar 43 atau 45.
silahkan dibaca. Dan ini adalah ringkasannya. Untuk lebih detailnya Mbak Bas bisa memperkaya atau meningkatkan ya knowledge atau pengetahuannya dari ini ya, cek BPK-nya atau dari sumber lain yang relevan. Oke, sekarang kita coba baca. Kita coba pahami bagaimana penerapan ERP atau CRM dalam sebuah perusahaan. Jadi real implementationnya seperti apa. Nah, ini ada studi kasus di lapangan penerapan ERP atau CRM dalam sebuah perusahaan. Yang pertama diambil dari PT Belfood. Oke, penerapan ERP pada perusahaan Belfood. Belfood ini menerapkan ERP dengan tujuan untuk membangun sistem informasi yang terintegrasi pada semua anak perusahaannya. Nah, mempersiapkan laporan yang dibutuhkan oleh para eksekutif perusahaan dengan lebih cepat guna sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Jadi, pertimbangan yang dilakukan oleh PT Belfood untuk ketika menerapkan ERP dalam setiap proses aktivitas perusahaannya, ini salah satunya adalah untuk mengintegrasikan informasi pada semua anak perusahaan. Jadi semua informasi, semua aktivitas yang dilakukan pada perusahaan di setiap cabangnya ini akan terlapor secara berkala atau secara terstruktur ke pusat, ke perusahaan pusat atau perusahaan induk. Kemudian fungsi yang lain atau alasan yang lain dari penerapan ERP di PT Belfood ini adalah untuk membantu mempersiapkan laporan ya dengan lebih cepat guna membantu dalam bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh para petinggi atau eksekutif. Tentunya pengambilan keputusan ini berkaitan dengan keberlangsungan dari proses bisnis itu sendiri atau keberlangsungan dari kegiatan atau keadaan atau kondisi perusahaan tersebut. Awalnya memerlukan ketika sebelum menerapkan ERP di perusahaannya, PT Belfood ini memerlukan waktu hingga 2 bulan untuk bisa mengakomodir atau mengumpulkan informasi dari semua anak cabang perusahaan ya. Namun dengan menerapkan ERP ya di setiap anak perusahaan PT Belfood yang tersebar di seluruh wilayah ya. Nah, ini memerlukan waktu kurang dari 2 bulan sehingga informasinya yang masuk tidak terlambat dan ini dapat digunakan dengan cepat untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dan tentu proses pembelian yang semakin terkendali. Jadi dengan menerapkan ERP, salah satu modulnya atau salah satu software atau aplikasinya adalah CRM, Customer Relationship Management. Dan Customer Relationship Management sendiri ini memiliki fungsi dalam hal pengelolaan yang berkaitan dengan partner atau yang berkaitan dengan pelanggan ya atau customer. Nah, tentu dengan penerapan CRM yang merupakan bagian dari ERP ini dapat membantu dalam mengatur ya atau menghandle proses pembelian yang semakin terkendali. Oke, yang dihadapi oleh PT Belfood apa saja? Nah, ini ada contoh hal yang menjadi kendala oleh PT Belfood dalam penerapan ERP. Yang pertama adalah keterampilan dan kemampuan karyawan yang masih minim. Nah, tentu ya dalam penerapan ERP atau sistem resource atau sistem informasi ya, yaitu enterprise resource planning dalam sebuah perusahaan atau dalam setiap aktivitas yang ada dalam perusahaan ini memerlukan sumber daya manusia. Karena tentu sistem ini harus dijalankan oleh tenaga ahli ya atau sumber daya manusia. Nah, oleh karenanya kemampuan keterampilan setiap karyawan ya yang berhubungan dalam penerapan ERP ini perlu di-upgrade sehingga dapat menjalankan sistem ini dengan baik di setiap proses aktivitas dalam perusahaan tersebut. Nah, ini yang masih menjadi kendala adalah SDM yang masih minim ya, kemampuan dan keterampilan dalam menerapkan ERP.
Kemudian masih perlu waktu untuk adanya training karyawan khususnya dalam penerapan ERP. Oke, studi kasus selanjutnya adalah pada PT Wismilak. Keakuratan pengolahan data dan efisiensi pada proses bisnis. Nah, ini ya yang menjadi hal beneficial, hal yang bermanfaat penerapan ERP dalam perusahaan Wismilak, yaitu adanya atau dicapainya keakuratan pengolahan data dan efisiensi pada proses bisnis. Dan dengan sistem yang terintegrasi, semua proses bisnis akan menghasilkan produktivitas dan sebuah proses bisnis yang efisien yang mendukung tujuan perusahaan untuk bersaing dalam dunia bisnis global. Nah, ini yang dirasakan oleh PT Wismilak ketika menerapkan ERP. Jadi manfaat yang dicapai oleh PT Wismilak ketika menerapkan ERP dalam perusahaannya, yaitu apa? Dicapainya atau diperolehnya sebuah keakuratan data atau informasi, dan juga dapat mengintegrasikan atau menghubungkan semua proses bisnis, ya, yang mana dengan proses bisnis yang terintegrasi atau saling terhubung, ini dapat menghasilkan sebuah kerja yang produktif, proses bisnis yang efisien, yang akurat, dan tentu ini menjadi sebuah dukungan ya untuk bisa bersaing dalam dunia bisnis global. Berarti sudah ke tahap internasional. Lalu kendala apa yang dihadapi oleh PT Wismilak? Nah, kendala yang dihadapi yang pertama adalah penerapan ERP yang belum optimal, karena tiap tim divisi IT mampu membuat beberapa program untuk masing-masing proses bisnis, sehingga data setiap divisi belum dapat terintegrasi. Nah, ini ya, jadi penerapan ERP yang belum optimal, yaitu setiap divisi ini membuat program sendiri-sendiri ya. Setiap divisi ini membuat beberapa program untuk masing-masing proses bisnis. Nah, setiap divisi ini membuat beberapa program untuk masing-masing proses bisnis. Artinya berarti setiap proses bisnis ini diorganisir secara terpisah. Nah, ini tentu perlu adanya perbaikan ya, karena yang menjadi poin utama dari penerapan sistem informasi atau teknologi dalam hal ini adalah ERP dalam sebuah perusahaan, ini adalah tercapainya sebuah integritas ya, tercapainya sebuah hubungan integrasi, tercapainya sebuah integrasi atau hubungan atau keterkaitan antar divisi, antar cabang, antar perusahaan, antar anak perusahaan gitu ya. Jadi antar divisi, antar cabang, dan antar anak perusahaan cabang, atau antara perusahaan induk dan perusahaan cabang, maksudnya seperti itu. Sehingga data yang diperoleh itu juga terintegrasi gitu ya, bukan data yang mentah atau data yang masih berupa data yang terpisah-pisah. Nah, selanjutnya kendala yang lain adalah diperlukan penerapan sistem ERP yang lebih baik dan tepat. Nah, sehingga perlu adanya evaluasi, kemudian pengembangan atau perbaikan dalam penerapannya. Nah, berikutnya adalah keuntungan penerapan ERP atau Enterprise Resource Planning berdasar pengalaman di lapangan. Ini berdasarkan penerapan di lapangan, berarti dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, keuntungan penerapan ERP adalah memudahkan melihat laporan transaksi, penjualan, dan stok. Nah, ini ERP di sini apabila keuntungannya adalah untuk memudahkan laporan transaksi, penjualan, dan stok, ini berarti berkaitan dengan CRM ya. Kemudian dapat langsung menambahkan nama barang baru secara real time. Kemudian transaksi lebih tersusun rapi dan bisa melihat laporan secara online. Oke. Nah, cukup sekian dulu untuk penjelasan mengenai implementasi CRM. Mbak dan Mas bisa melihat studi kasus dari perusahaan yang lain ya. Kemudian coba diamati terkait dengan
sisi positif atau sisi manfaat yang diperoleh oleh sebuah perusahaan dalam penerapan ERP, dan kendala yang mungkin masih dihadapi oleh perusahaan tersebut, khususnya selama penerapan ERP di perusahaan tersebut. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk penjelasan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.